Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dengan judul, Dari Seorang Nabi Menjadi Tahanan. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik dan memberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sekarang kami undang Roh Kudus untuk memberikan pengertian bahkan memperoleh kuasa untuk melaksanakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Dari Seorang Nabi Menjadi Tahanan. Seorang nabi menjadi seorang tahanan. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 10. Matius 11 ayat 10 bunyinya seperti ini. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, ceritanya tidak salah lagi adik-adik tentang Yohanes. Yohanes yang berkhotbah di sepanjang sungai Yordan agar orang-orang bertobat. Namun demikian adik-adik, keberaniannya menegur kesalahan disalah tafsirkan oleh Herodes. Karena Herodias istrinya bukanlah istrinya yang sah. Jadi dia mempengaruhi Herodes untuk memenjarakannya. Sangat menyedihkan. Dari seorang nabi sekarang menjadi tahanan. Seorang yang aktif sekarang harus duduk dalam penjara yang gelap. Adik-adik, dari hari ke hari, akhirnya dia mendengar dari murid-muridnya yang bebas datang dan masuk ke dalam penjara itu. Katanya, Yesus mengajar dan semakin banyak orang-orang yang mengikut dia. Lalu, mungkinkah dia Mesias itu? Sekarang Yohanes seakan-akan ragu-ragu. Tapi dia mengutus dua orang muridnya pergi menemui Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, murid-murid itu juga mengajukan pertanyaan, apakah dia Mesias atau ada lagi yang akan ditunggu? Adik-adik, Yesus tidak menjawab secara spontan. Dia sibuk dengan pekerjaannya sepanjang hari itu. Lalu apa yang dilakukannya? Orang buta melihat. Orang tuli dapat mendengar. Orang yang tidak dapat berkata-kata, orang bisu dapat berbicara. Orang kusta kulitnya yang sudah rusak dapat disembuhkan. Bahkan orang mati dapat dibangkitkan. Nah adik-adik, bukan itu saja. Orang miskin terhibur dengan kabar baik tentang keselamatan. Jadi sekali lagi setelah sore hari, pertanyaan yang sama ditujukan kepada Yesus. Apakah dia Mesias atau harus menunggu lagi yang lain? Nah adik-adik, Yesus mengatakan kepada murid-murid Yohanes, beritakan apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat sepanjang hari ini? Perhatikan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu dapat berbicara, orang yang kena kusta dapat ditahirkan, orang yang mati dibangkitkan, bahkan orang yang miskin mendapat kabar sukacita. Dan kalian tahu, berita itu diberikan kepada Yohanes. Yohanes menjadi dikuatkan. Rupanya benar-benar Yesus adalah Mesias yang memberikan kabar baik. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang beriman kepada Tuhan. Yohanes adalah nabi yang terbesar sebab dia menyediakan jalan bagi Yesus. Dan dia akan berada di surga. Nah adik-adik, dengar. Percayalah kepada Yesus. Yesus adalah Mesias yang memberikan kebahagiaan. Di antara orang yang dilahirkan oleh perempuan, Yohanes adalah yang terbesar. Semua nabi bernubuat tentang dia. Nah adik-adik, sampai di sini cerita kita. Percayalah kepada Yesus. Karena dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Sedangkan
Sedangkan Yohanes adalah Elia yang suara yang berseru-seru di padang belantara. Walaupun dia mengatakan buluh yang tergoyang, yang menyatakan orang-orang Farisi yang tidak mempunyai pendirian. Sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau memilih kami untuk menurut dan percaya kepadamu. Melihat pekerjaan-Mu yang besar, biarlah kami lebih mengerti bahwa Yesus bertujuan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Salam dari Wanagiri.